Shalom, selamat pagi saudara. Saya percaya kita semua bangun dalam keadaan baik dan semangat yang baru. Semua sel-sel tubuh Tuhan udah perbaiki selama kita istirahat. Baik, kita akan lanjutkan membaca Kejadian 17. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan Engkau telah membangunkan kami pagi ini dan kami siap, semangat, penuh harapan untuk menyambut hari ini. Tetapi sebelum itu Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu sebagai landasan, sebagai dasar kegiatan kami sepanjang hari ini. Oleh karena itu kami undang Roh Kudus untuk hadir, untuk memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir pembacaan Alkitab ini, untuk memberi petunjuk-petunjuk, untuk membukakan arti-arti rahasia-rahasia kerajaan surga yang harus kami lakukan, kami kerjakan, dan untuk kami dedikasikan dalam kehidupan kami. Segala kuasa-kuasa jahat apapun yang ingin menyalahartikan, ingin mengganggu konsentrasi kami ikat kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, Bapa, Tuhan Yesus, berbicaralah. Kami sedia mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Benar Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami Tuhan, dan terang bagi jalan kami, yang menuntun kami setiap hari ke dalam tujuan yang telah Engkau tentukan bagi kami. Oh Tuhan, jauhkanlah kami dari menyimpang ke kiri atau ke kanan. Biarlah senantiasa kami mendengarkan firman-Mu dan berjalan di jalan-Mu Tuhan. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku, benar Tuhan, kami tidak akan takut Tuhan, kalau Engkau ada di dekat kami Tuhan, ku selamanya. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
jalanku, terang bagi jalanku. Kejadian 17. Judul perikop: Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Jadi sekarang umur Abraham 99 tahun. Terakhir dia waktu punya anak Ismail umurnya 86 tahun. Berarti ini 13 tahun kemudian setelah Ismail lahir. Dan Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abraham. Saudara, coba, Tuhan menampakkan dirinya jarang-jarang banget, tapi Abraham harus tetap setia. Dan sekarang Tuhan menegaskan lagi, aku ini Allah yang Maha Kuasa. Udah gak usah ragu-ragu, aku Allah yang Maha Kuasa. Tapi ada yang Tuhan minta kepada Abraham, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Jadi kita pun demikian, harus hidup sebisa mungkin tidak bercela dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mau menjadikan Allah kita Allah dalam kehidupan kita, yang senantiasa berkomunikasi dengan kita, yang senantiasa melihat hidup kita harus menyenangkan Dia. Hidup tidak bercela, itulah yang Dia inginkan. 2. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Jadi Allah yang kita sembah ini adalah Allah perjanjian. Ntar kalau kita lihat sepanjang pembacaan, terutama di perjanjian lama, banyak perjanjian karena Allah ini senang pada perjanjian. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ini janjinya kepada Abraham. Padahal Abraham saat itu baru punya satu anak, itu pun dari Hagar. Ayat 3. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya. Abram langsung sujud. 4. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Jadi Tuhan mengatakan, dari pihakku ini yang akan aku lakukan, yaitu aku akan membuat engkau jadi bapa sejumlah besar bangsa. 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram. Abram itu artinya bapa yang dimuliakan, exalted father gitu. Melainkan Abraham, yang artinya itu bapa orang banyak. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Kembali saya ingin mengingatkan, saat janji ini diberikan, ya Abraham masih cuman punya anak satu pun dari Hagar. Jadi demikianlah, kadang-kadang dalam kehidupan kita, janji Tuhan di sebelah mana, kita lagi posisi sebelah mana. Jamak. Oleh karena itu jangan lihat posisi kita saat ini sekarang. Karena kalau kita lihat posisi saat sekarang, kita jadi gak percaya janji Tuhan. Nah, Tuhan janjikan aku akan diberkati, tapi sekarang aku misalkan bisnis aja bangkrut gitu. Di mana berkatnya? Ya kita gak bisa seperti itu, karena ya seperti Abraham ini. Karena nanti kalau kita lihat kan Abraham janji Tuhan digenapi juga. Meskipun keadaannya saat dia terima janji itu benar-benar berbeda. Gimana mau jadi apa bangsa-bangsa, raja-raja, jumlah besar bangsa, anak kandung aja yang dari istri bener gak ada. Berikutnya, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi Tuhan berjanji bukan hanya kepada Abraham, tapi pada generasi-generasi di bawahnya. Dia akan menjadi Allah Abraham dan keturunannya. Jadi inilah cikal bakal bangkitnya yang keturunan
orang-orang umat Allah yang Tuhan pilih. Umat pilihan itu mulainya awalnya dari sini. Tuhan membangun suatu umat atau suatu bangsa pilihan khusus untuk dirinya aja. Jadi dijadikan bangsanya Tuhan. Ini dia kebangkitan yang mana dari sini kemudian kalau kita urut-urut ke bawah, dari sinilah lahir Mesias Tuhan Yesus Kristus bagi seluruh umat manusia. 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi di sini Tuhan menjanjikan lagi tanah yang Abraham sekarang berada, Kanaan, akan diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Tapi saudara tahu nggak berapa ratus tahun kemudian baru terjadi? 400-an lebih tahun kemudian baru ini terjadi. Karena waktu zaman Abraham ya Abraham masih nomaden. Sampai meninggalnya dia tidak memiliki tanah Kanaan. Tapi dibilang sini, kuberikan nih yang kau diami sebagai orang asing kepada keturunanmu. Di atasnya kepada keturunanmu. Jadi Tuhan itu buat perjanjian bukan sehari 2 hari ini. Beratus-ratus tahun. Dan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi ini perjanjian Tuhan. Ayat 9. Lagi firman Allah kepada Abram, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Jadi perjanjian Tuhan ini perjanjian 2 arah. Jadi dari Tuhan ada janjinya yang harus Tuhan genapi, dari Abraham juga ada kewajiban sebagai umat yang berjanji kepada Tuhan. 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jadi inilah cikal bakal sunat. Kegiatan sunat ini cikal bakalnya di sini sebagai tanda perjanjian antara Abraham dan Tuhan dari pihak Abraham. 11. Haruslah kerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. 12. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. 13. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku ini menjadi perjanjian yang kekal. Jadi Tuhan berjanjinya bukan cuma dengan, meskipun hanya dengan Abraham bicaranya, tapi impactnya itu bukan cuma kepada Abraham saja, kepada anaknya, keluarganya, bahkan orang yang ada di bawah kekuasaan Abraham. Budak-budaknya, orang-orang yang lahir di rumahnya, yang dia beli, semuanya harus menjalani apa yang Tuhan minta. Nah, ini sedikit penjelasan. Itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru ada sedikit perubahan. Itu Rasul Paulus yang mengatakan dalam Roma 2 ayat 29, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Di dalam Galatia 5 ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Itu sebabnya kalau ditanya, kok orang Kristen gak sunat? Padahal Allahnya suruh sunat umat perjanjian. Karena dalam perjanjian baru itu memang arti sunat udah bukan hal yang lahiriah dan hurufiah. Tapi Tuhan Yesus itu nanti kalau saudara ikuti ya di pembacaan kitab Matius dan perjanjian baru yang
setiap hari jam 9.30 malam, itu saudara bisa tahu bahwa Tuhan Yesus itu seorang reformator, mengubah aturan-aturan yang tadinya bersifat lahiriah dibuat lebih menjadi yang bersifatnya rohani. Jadi dari sepertinya ini contoh, tapi ini memang Paulus yang mengadakan, tapi inspirasi tentu dari Tuhan, dari Roh Kudus, meskipun hukumnya ini aturannya keluar dari Paulus. Tapi banyak orang kan bilang ini aturan Paulus. Alkitab tidak melihat ini aturan Paulus, aturan Yohanes, aturan Yesus, tidak dibedakan. Baik Yesus yang katakan maupun Paulus yang mengatakan atau nabi lain yang mengatakan, itu adalah diinspirasi oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam kanun dimasukkan dalam Alkitab. Karena semua dipercaya, diimani sebagai firman dari Tuhan, aturan dari Tuhan, meskipun dikatakan melalui mulut bibir yang berbeda-beda. Jadi nggak ada di Alkitab bilang ajaran ini ajaran Petrus, ajaran Yohanes, ajaran, nggak ada. Semua itu ajaran Tuhan. Apa yang ada di Alkitab ajaran Tuhan. Baik saudara, kita lanjutkan ayat 14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi aturan sunat ini sangat mengikat. Bahkan harus dilenyapkan apabila mengingkari. 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai. Sarai itu artinya princess, putri. Tetapi Sarah itu artinya noble woman, atau wanita bangsawan, wanita mulia. Itulah namanya. Saudara, tadi kita lihat di ayat 5 Tuhan mengubah nama Abram jadi Abraham. Sekarang nama Sarai juga ikut-ikut dirubah menjadi Sarah. Kenapa Tuhan mengubah nama? Berarti apa? Berarti nama itu penting. Jadi saya nggak tahu, mungkin saudara bisa coba apabila nama saudara ada sesuatu apa-apa, mungkin harus ada, mesti diganti, meskipun mungkin di akta tidak diganti, tapi nama panggilan, sebutan mungkin harus diganti. Karena saya melihat di sini Tuhan itu banyak kali mengubah nama. Saulus yang tadinya jahat gitu kan, berubah jadi Paulus. Simon yang bagaimana orang impulsif, apa kelihatannya sangat impulsif gitu, diubah menjadi Petrus, atau ditambahkan namanya, ditambahkan jadi Simon Petrus. Jadi kita melihat bahwa nama itu di mata Tuhan ada pentingnya. Jadi saudara silahkan nanti kalau ada apa saudara ya tanya sendiri kepada Tuhan. Ini hanya sebuah inspirasi yang saya sampaikan. Apakah nama saya harus diubah atau nama panggilan saya diubah? Itu ya keputusan saudara setelah saudara berkonsultasi langsung dengan Tuhan. Tapi dari ayat-ayat ini saya mengambil kesimpulan bahwa nama itu penting. Ini kan Abraham dan Sarai dari orang yang lama sekarang masuk ke dalam perjanjian ini menjadi orang dengan nama yang baru. Jadi perubahan nama biasanya ada hubungannya dengan perubahan nasib atau perubahan tujuan, sesuatu yang berubah. Biasanya sih dari buruk ke baik gitu. Jadi contoh-contoh ini kan contoh di Alkitab. Jadi mungkin saudara bisa pikirkan juga apabila ada sesuatu yang Roh Kudus gerakan di hati saudara, wah kayaknya ini kenapa saya begini terus, atau apa nama saya mesti dirubah. Silakan saudara tanya sendiri kepada Tuhan. 16. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang laki-laki, anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ini janji Tuhan kepada Sarah, yang sekarang namanya udah menjadi Sarah.
17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Karena di atas kan Tuhan bilang seorang anak laki-laki diberikan melalui Sarah. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Jadi ya Abraham juga agak geli juga, ini aku udah kakek-kakek, Sarah udah nenek-nenek. Gimana ini melahirkan anak? Mungkin gak ya? Mungkin gak? Karena apa? Karena dia melihat pada situasinya. Kembali saudara, kalau kita melihat kepada situasi kita, pasti kita mungkinkah ini, mungkinkah itu. Ini kenyataan begini, kenyataan begitu. Tapi ingat, kalau Tuhan berjanji pasti Tuhan genapi. Makanya pertama-tama yang kita perlu ketahui adalah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan udah janji, ya udah dipegang aja. Ayat 18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Jadi Abraham tuh kayak menyodorkan, Tuhan inilah yang lebih mudah. Ini yang lebih rasional loh Tuhan, ini yang lebih masuk akal nih lah. Ismail udah ada, waktu itu Ismail umurnya udah 13 tahun ya. Udah yang ini aja lah Tuhan, yang Kau berjanji nanti dengan keturunanku dan keturunan yang ini aja. Ini lebih nyata, lebih jelas, sudah ada barangnya di depan mata. Itu cara berpikir manusia. Ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Itu Ishak artinya dia tertawa. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, dengan Ishak juga, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi jelas ya, Abraham mau kasih jalan yang lebih gampang kepada Tuhan. Tuhan tetap memilih jalan yang kelihatannya impossible di mata manusia. Ya, kenapa? Untuk menyatakan dialah Tuhan yang mengatasi hal-hal yang impossible. Dialah Tuhan yang mengatasi hal-hal yang kelihatannya tidak mungkin di mata manusia. Kalau hal-hal yang mungkin, ya udahlah, ngapain gue yang harus kerjain, pikir Tuhan. Lu aja yang kerjain kalau manusia bisa melaksanakan dan gampang. Hal-hal berhubungan dengan Tuhan, ya ini hal-hal yang kelihatannya tidak mungkin. Tapi disitulah justru menyatakan kekuatan, kehebatan Tuhan yang kita sembah. Ia mampu melakukan hal-hal yang di luar yang bisa dipikirkan otak manusia. Itulah Tuhan. Makanya jadi Tuhan. Ayat 20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Jadi Tuhan ini juga memperhatikan hati Abraham yang juga sayanglah sama anaknya. Meskipun itu anak dari Hagar atau dari siapa, ya pasti Abraham sayang karena itu darah dagingnya. Dan gimana ya hati seorang ayah kepada anak yang gak bisa dibohongin, tetap sayang. Dan Tuhan mengerti itu. Jadi meskipun Tuhan bilang nanti akan ada anak dari Sarai, ini kan Abraham juga, Tuhan ngerti hatinya Abraham. Makanya Tuhan bilang, udah kamu gak usah khawatir, aku juga akan, tentang Ismail, aku akan mendengar permintaanmu. Itu permintaan Abraham lah, makanya akhirnya Ismail diberkati. Kita lihat keturunan Ismail yang adalah keturunan orang Arab, dia diberkati, beranak cucu dan sangat banyak, kita lihat. Dan memperanakan 12 raja-raja itu. Makanya di Arab kan banyak syekh, sultan, itu dari Arab semua itu syekh, apa sultan tuh, karena dibilang dia akan memperanakan 12 raja dan akan membuatnya menjadi bangsa besar. Itu udah digenapi sekarang ini. 21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Jadi saudara, Tuhan tetap kekeh bahwa
anak perjanjian yang aku akan mengadakan perjanjian adalah dengan Ishak. Karena nanti dari Ishak turun ke Yakub, ke Daud, ke apa, akhirnya sampai kepada Tuhan Yesus. Itulah satu garis besar rencana penyelamatan dunia. Jadi penyelamatan dunia pertama, kalau kita lihat ya sedikit flashback. Pertama, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Di situ pun Tuhan udah buat perjanjian kan. Aku mengadakan perjanjian antara engkau dan perempuan ini, maka benihnya akan benihnya dan benihmu akan bertikailah, keturunannya dan keturunanmu. Nah dari situ udah dikatakan, maka keturunannya akan menginjakkan kepalamu dan kau akan matukan tumitnya. Maksudnya keturunanmu, keturunannya Hawa ini atau Adam ini, yaitu Yesus Kristus yang akan menginjakkan kepala ular atau iblis. Itu dia tuh. Nah, karena udah ada di situ, kemudian Tuhan berlanjut lagi, dibangunlah satu umat untuk menggenapi nanti bahwa keturunannya Hawa nanti akan menghancurkan kepala iblis. Siapa itu? Yang nanti itu Tuhan Yesus. Untuk sampai ke situ Tuhan mulai dengan membangun umatnya, terpisah dari apa yang ada di dunia ini. Umat pilihan dipisah sama Tuhan secara sendiri. Meskipun tadi ya ada Ishak dan ada Ismail, tapi Ismail nggak masuk dalam perjanjian ini. Tapi bukan berarti Ismail nggak diberkati, karena dia masih keturunan Abraham, tetap Ismail diberkati. Lanjut 22. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, maka naiklah Allah meninggalkan Abraham. Jadi nanti kalau kita sering lihat di Alkitab, tempat Allah tuh kelihatannya di atas, karena selalu Allah naik, bukan turun ke dunia orang mati. Dunia orang mati dan apa tuh di bawah. Allah itu naik di atas. 23. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Nah ini Abraham perlu kita contoh. Dia gak menunda-nunda. Tuhan bilang gak, aduh ntar gimana ya, ini lagi sibuk, lagi ini, nanti dia tunggu hari baik, apa ini segala macam. Abraham gak seperti itu. Tuhan mau kulit katan dikerat, baik Tuhan, sekarang, hari ini juga aku lakukan. Nah kita juga perlu punya mentalitas seperti Abraham. Apabila Tuhan ada berkata di hati kita, coba kamu tolong ini, itu tuh orang yang sering warung di depan rumah kamu tuh kelihatannya dia lagi kesusahan, coba kamu ke sana, beri penghiburan atau beri bantuan, beri apa. Apabila tergerak, kita kadang-kadang kan gitu, kalau kita udah dekat sama Tuhan tuh Tuhan taruh di hati kita, kamu doain ini, jangan aduh nanti aja sih, dia enggak, langsung. Kalau Tuhan gerakin sesuatu yang baik, langsung kita lakukan, kita laksanakan. Itu seperti Abraham. Ayat 24. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Waduh, udah tua masih dikerat. Tapi itu namanya juga perjanjian. 25. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. 26. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Yaitu gak menunda-nunda, langsung pada hari itu juga. 27. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Nah itulah saudara, pembacaan kita sampai sedemikian jauh untuk hari ini. Apa saudara udah mencatat rema-rema selama kita baca? Jangan lupa ya, senantiasa bawa buku catatan sebelum dalam masuk acara pembacaan Alkitab ini. Kita harus bawa buku catatan dan bolpen, supaya saat waktu kita mendengarkan atau membaca firman Tuhan, Tuhan taruh sesuatu, buru-buru kita catat, oh ini. Itu kan. Nah, renungan dari saya, dari pribadi saya, rema dan perenungannya itu ayat 5 dan ayat 15. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa.
Nomor ayat 15 selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Jadi saudara, nama itu penting dalam terjadinya perubahan. Sehingga Tuhan pun mengubah namanya, nama orang-orang tertentu. Ada yang diubah, ada yang ditambahkan. Misalkan Saulus menjadi Paulus, Simon menjadi Simon Petrus. Jadi apabila saudara mungkin yang masih muda mau punya anak, pertama pikirkan nama itu penting. Karena saya rasa kenapa jadi penting, karena nama itu kan sesuatu yang kita panggil terus, keluar, kita sebutin terus. Misalkan nama namanya bagus gitu ya, pembela Alexander misalkan. Alexander itu pembela kebenaran artinya. Dipanggil terus itu sama kayak kita mengucapkan gitu loh, mendoakan atau mengucapkan. Maka itu nama harus punya arti. Jangan nama nggak punya arti, cuman a i u e o gitu. Apa itu arti? Itu orang bisa nggak ada tujuan hidupnya. Jadi nama itu harus dipikirkan, karena di sini aja kita lihat Tuhan mengubah nama. Ada sih yang bilang apalah arti sebuah nama? Artinya apa? Ada, penting, makanya harus ada artinya. Jangan nama sembarangan gitu kan. Dalam memberi nama anak jangan cuma bagus didengar aja, harus punya arti. Dan apabila nama kita udah keburu salah beri nama anak kita kasih nama a i u e o, terus kok nasibnya nggak jelas, mondar mandir, mungkin perlu pikirkan mengganti nama yang lebih punya tujuan. Baik saudara, itu rema dari saya. Selanjutnya kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, atas semua firman yang telah Engkau taruh di hati kami Tuhan. Tuhan, beri kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu itu sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami mau mulai hari kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau beri kekuatan, beri hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan kehidupan kami sepanjang hari ini, dalam mengambil keputusan, dalam segala hal yang harus kami lakukan. Biarlah ada hikmat, ada kebijaksanaan yang dari surga, sehingga kami memutuskan dengan tepat, dengan benar, dan berkenan kepadamu dan sesuai kehendak-Mu. Tuhan, biarlah sepanjang hari ini mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita, baik bagi kami, bagi kerajaan surga, dan bagi semua orang yang kami berinteraksi hari ini Tuhan. Jadikan kami terang, tolong kami untuk menjadi terang sepanjang hari ini dimanapun kami berada. Tuhan, persoalan-persoalan yang sedang terjadi dan yang maupun apa yang akan kami hadapan di sepanjang hari ini, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Kami mohon Roh Kudus membimbing kami untuk memecahkan setiap masalah yang akan kami hadapi dan sedang kami hadapi dalam kehidupan kami. Beri hati yang beriman Tuhan, yang akan kehebatan-Mu, bahwa Engkau mampu menolong kami untuk keluar dari setiap masalah kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, segala intimidasi iblis, roh-roh jahat apapun yang menaruh di pikiran kami, segala keraguan-raguan, segala ketakutan, kami ikat kuasanya, kami usir demi nama Tuhan Yesus. Keluar dari pikiran kami demi nama Tuhan Yesus. Biarlah pikiran kami hanya dipenuhi oleh pemikiran-pemikiran yang daripada-Mu, hanya dipenuhi oleh sukacita, oleh hal-hal yang baik, yang mulia, yang layak dipikirkan. Semua yang berkenan di hadapan Tuhan, biarlah memenuhi pikiran kami ya Tuhan sepanjang hari ini. Kepinteran, kebijaksanaan, semuanya itu Tuhan biar memenuhi pikiran kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang harus keluar bekerja di luar rumah. Tuhan, sertai mereka Tuhan, baik di kantor, di pabrik, di pelayanan, atau dimanapun, mungkin dalam perjalanan bisnis, atau dimanapun Tuhan Engkau kirim umat-Mu Tuhan. Sertailah mereka Tuhan. Jauhkanlah dari COVID-19, terpapar COVID-19, atau jauhkan dari kecelakaan, jauhkan dari orang-orang jahat, jauhkan dari segala hal yang buruk Tuhan, jauhkan dari semua kekejutan. Tetapi biarlah sesuatu yang damai
sejahtera saja yang menghampiri diri kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, yang penuh berkat. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang masih bekerja dalam rumah, berilah work from home, berilah kesabaran, kepandaian, hikmat, dan kebijaksanaan. Dan biarlah aliran internet connection semua berjalan dengan baik tanpa halangan-halangan. Tuhan, segala kebutuhan yang kami perlukan sepanjang hari ini kami percaya Tuhan sudah sediakan untuk kami. Dan kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sedang membangun bisnis. Tuhan, biarlah mereka bertemu dengan jalan Tuhan untuk bisnisnya terbangun. Juga orang-orang yang sedang dalam bisnis yang memerlukan order di masa yang sepi ini pandemi, Tuhan buka jalan. Karena berkat anak-anak Tuhan datangnya daripadamu. Oleh karena itu bukalah Tuhan jalan-jalan berkat Tuhan bagi orang-orang yang sedang berbisnis. Orang-orang yang punya toko Tuhan, biarlah Engkau kirimkan pelanggan-pelanggan untuk memberi produknya Tuhan, atau memberi dagangannya Tuhan. Engkau kirim Tuhan pelanggan-pelanggan. Dan juga kami berdoa untuk orang-orang yang bekerja Tuhan di pabrik atau dimanapun. Lindungi mereka, jauhkan dari kecelakaan pekerjaan di pabrik Tuhan, atau di bangunan, dimanapun mereka bekerja Tuhan, Engkau lindungi Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang sedang cari pekerjaan Tuhan. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang memberikan pekerjaan. Apapun kita usaha kalau bukan dari Tuhan, maka sulit untuk mendapatkannya. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan, curahkan berkat-Mu Tuhan. Berilah berkat-Mu Tuhan, sehingga orang-orang yang sekarang sedang mencari pekerjaan bisa mendapat pekerjaan yang terbaik yang daripadamu. Segala penghalang-penghalang yang ditutup oleh iblis, yang dipasang oleh iblis, kami hancurkan demi nama Tuhan Yesus. Biarlah pintu-pintu berkat terbuka, pintu-pintu pekerjaan yang terbaik yang dari Tuhan terbuka demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang berduka cita, sedang dalam kebingungan, sedang dalam putus asa. Tuhan, tolong mereka Tuhan, campur tangan dalam kehidupan mereka Tuhan. Orang-orang yang belum selamat Tuhan, selamatkan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, kemanapun mereka berada saat ini, apa di kampus, di sekolah, karena udah mulai tatap muka Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu atas mereka Tuhan. Taruh hati yang mengasihi-Mu lebih dari yang lain Tuhan. Dan jadikanlah mereka pemenang-pemenang jiwa. Jauhkanlah mereka dari segala narkoba, drugs, kecanduan, baik kecanduan apapun juga Tuhan. Jauhkan pekerjaan pornografi, kecanduan alkohol, judi, drugs, rokok, pornografi, apapun itu jauhkan Tuhan dari anak-anak kami Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah anak-anak kami dalam bersekolah bisa menjadi anak-anak yang number one Tuhan, yang memperoleh hikmat, otoritas, kebijaksanaan yang daripadamu, menjadi anak-anak yang perkasa di bumi ini Tuhan, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ada perlindungan-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan buat mereka juga menjadi anak-anak yang penuh belas kasihan kepada orang-orang yang memerlukan. Berikan karakter Kristus pada kami semua Tuhan, sehingga kami semakin serupa dengan Kristus. Dan terlebih dari semua itu Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Tolong kami untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena kami lemah dan kami orang berdosa. Oleh karena itu tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami percaya kami akan diberkati, kami akan berhasil, apa yang kami kerjakan akan mendatangkan buah-buah, karena Engkau ada beserta kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, siapkan hati, kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Bapa kita di surga, damai sejahtera dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, dan bimbingan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, selamat
bekerja, selamat beraktivitas, selamat belajar yang masih mahasiswa. Kiranya Tuhan memberkati saudara senantiasa. Sampai jumpa untuk perjanjian baru sebentar malam jam 9.30. Dan yang perjanjian lama sampai besok jam 5.30. Tuhan Yesus memberkati. So guys, jangan lupa ya like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan belnya atau loncengnya. Thanks guys, God bless.